Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adam Arif Rahman. Ingin menjelaskan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan relevansi pemikirannya. Jadi, yang pertama adalah biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu kecil dia dipanggil dengan nama Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari ketujuh orang bersaudara yang semuanya perempuan, kecuali adik bungsunya. Beliau termasuk salah satu keturunan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Pada usianya di umur 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji dan kemudian tinggal di Mekah selama 5 tahun lamanya. Kemudian, di masa inilah beliau belajar dan berinteraksi pada pemikiran-pemikiran Islam, yakni seperti Muhammad Abdul Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Sehingga pada tahun 1888, ketika beliau balik ke kampung halamannya, namanya berganti menjadi Ahmad Dahlan, yang sebelumnya adalah Muhammad Darwis. Kemudian, pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan bertolak untuk kembali ke Mekah dan beliau menetap selama kurang lebih 2 tahun. Pada masa ini beliau berkesempatan untuk berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang merupakan guru dari Kiai Haji Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan pendiri Muhammadiyah dan pendiri Nahdlatul Ulama pada itu berguru pada guru yang sama. Dan pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi. Dan pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi Islam untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam yang bernama Muhammadiyah. Beliau mendirikan organisasi tersebut di daerah kampung halamannya, yakni berada di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidah yang ternyata adalah sepupunya sendiri. Kemudian, pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan muncul pada saat itu pendidikan bangsa Indonesia. Terdapat perbedaan antara sistem pendidikan para kolonial Belanda dan sistem pendidikan Islam tradisional, yang tempat belajarnya berada di pesantren, sehingga muncullah sebuah dualisme di antara pendidikan di Indonesia pada saat itu. Karena masyarakat Islam yang berada di Indonesia masih mencampur dan baurkan antara adat istiadat yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa prihatin terhadap perilaku-perilaku masyarakat Islam di Indonesia. Dan kemudian dari sinilah terlahir sebuah organisasi, yakni Muhammadiyah. Tetapi itu semua tidak berjalan dengan mulus. Di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat sebuah tantangan dan kecaman dari berbagai pihak masyarakat. Salah satunya dari pihak Islam tradisional itu. Tetapi gerakan organisasi sosial keagamaan ini memiliki sebuah peran yang sangat penting. Yang salah satu diantaranya adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah memiliki tridimensi kepada sebuah gerakannya, yakni keislaman, penguasaan, dan dakwah. Kemudian relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jika menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan agama Islam yang diberikan adalah pengajaran Al-Quran, hadis, membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, dan menggambar. Sehingga pendidikan agama Islam hendaknya diarahkan dengan usaha membentuk manusia yang muslim dan yang berbudi pekerti luhur, alim dalam beragama, luas pandangan,
paham masalah ilmu keduniaan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan umat dan masyarakat. Karena Muhammadiyah berusaha membalikan ajaran Islam pada sumbernya, yakni Al-Quran dan Hadis, Muhammadiyah bertujuan meluaskan dan mempertinggi sebuah pendidikan agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Untuk mencapai sebuah tujuan dalam dunia pendidikan dan pengajaran, Muhammadiyah telah mengadakan pembaruan pendidikan agama Islam dan modernisasi dalam sebuah sistem pendidikan yang dijalankan dengan mengkolaborasikan sistem pondok pesantren dengan pendidikan modern sesuai dengan tuntutan dan kehendak perkembangan zaman. Perkembangan Muhammadiyah di Indonesia, yakni ada dua. Yang pertama adalah perkembangan secara vertikal dan perkembangan secara horizontal. Nah, yang pertama adalah perkembangan secara vertikal. Muhammadiyah telah berkembang ke seluruh penjuru tanah air, tetapi dibandingkan dengan perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sedikit ketinggalan perkembangannya. Hal ini terlihat bahwa banyak jamaah organisasi Nahdlatul Ulama dibandingkan jamaah organisasi Muhammadiyah. Faktor utamanya dapat dilihat dari segi usaha Muhammadiyah dalam mengikis adat istiadat dari masyarakat itu sendiri yang telah mendarah daging. Nah, kedua, yaitu perkembangan secara horizontal. Dari segi perkembangan zaman, usaha Muhammadiyah telah banyak berkembang meliputi berbagai bidang kehidupan. Perkembangan Muhammadiyah dalam bidang keagamaan terlihat dalam upaya seperti terbentuknya Majelis Tarjih pada tahun 1927, yakni lembaga yang menghimpun para ulama-ulama dan yang secara tetap mengadakan permusyawaratan dan memberi fatwa-fatwa dalam bidang keagamaan serta memberi tuntunan mengenai sebuah hukum. Jadi kesimpulannya adalah Muhammadiyah memiliki media. Kesimpulannya adalah umat Islam akan semakin kritis dan memiliki daya analisa yang tajam dalam membaca peta kehidupan ke depannya yang dinamis. Dalam konteks ini setidaknya pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat diletakkan dengan upaya dan juga wacana untuk memberikan sebuah inspirasi bagi pembentukan dan pembinaan peradaban umat Islam di masa depan yang lebih profesional. Saya undur diri. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.